لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang mulia ini izinkan kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupaya optimal bahkan maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan takwalah, sekali lagi, hanya dengan takwalah kita akan diberikan jalan keluar dari segala macam persoalan yang menghimpit hidup kita, dan kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hadirin rahimakumullah. Pada khutbah ini izinkan kami menyampaikan materi khutbah perihal bagaimana sikap kita menghadapi pandemi Covid dengan sikap yang terbaik. Sengaja kami sampaikan materi ini karena masih banyak di antara kita yang memiliki sikap yang tidak proporsional, sikap yang berlebihan, bahkan cenderung bersikap ekstrim. Satu sisi ada yang bersikap dengan sikap ketakutan yang luar biasa, bahkan karena takutnya keluar rumah tidak berani, bertemu orang tidak berani, dan selalu berada di kamar. Satu sisi ada yang punya sikap sepertinya acuh tak acuh, menganggap Covid ini tidak ada, sehingga dengan mudahnya keluar rumah, berkerumun, ketemu teman berpeluk-pelukan, tidak pakai masker, dan lain sebagainya. Tentu dua sikap ekstrim ini, baik ekstrim yang takut berlebihan maupun ekstrim yang menganggap Covid tidak ada, tentu ini sangat-sangat membahayakan bagi diri yang bersangkutan dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa muncul sikap ekstrim ini? Salah satu penyebabnya adalah karena adanya informasi dari media, terutama medsos, yang seringkali
informasi ini tidak proporsional, berlebihan, dan seringkali bersifat bombastis. Yang kata para ahli IT, informasi yang ada di medsos ini terkait dengan hoax, yang terkait dengan COVID, ini katanya lebih dari 90% adalah informasi yang bersifat hoax. Tentu supaya kita bisa bersikap proporsional, tidak berlebihan, kita tentunya harus mencari informasi yang benar, yang lengkap, yang akurat terkait dengan pandemi COVID. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus bersikap dengan sikap yang terbaik dalam menghadapi pandemi COVID? Ibnu Sina, ilmuwan berbagai macam ilmu, dan yang terkenal juga sebagai bapak kedokteran dunia, memberikan satu prinsip yang sangat-sangat baik bagaimana kita menghadapi penyakit. Ada 3 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, al-wahmu nisbudda, ketakutan atau kepanikan adalah separuh dari penyakit. Apa artinya? Kalau kita punya perasaan takut yang berlebihan, maka sejatinya pada diri kita sudah ada separuh dari penyakit. Yang kedua, wal istiqnau nisbud dawa, ketenangan adalah separuh dari obat. Artinya kalau kita ketika mendapatkan penyakit kemudian kita bisa tenang, maka sejatinya separuh obat sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga, was-sabru bidayatus syifa, kesabaran adalah awal dari proses kesembuhan. Prinsip ini sampai sekarang tetap berlaku sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran saat ini. Kalau seseorang tenang, maka yang muncul pada dirinya adalah hormon-hormon yang baik, hormon yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau daya imunitas tubuh. Hadirin rahimakumullah, bagaimana sikap kita atau perilaku kita supaya kita bisa terhindar dari COVID? Paling tidak ada 6 yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita harus tetap melakukan physical distancing. Ini penting sekali karena kita tidak tahu dengan siapa kita bertemu. Dan sekarang kenyataannya banyak sekali orang-orang yang positif COVID tetapi tidak menunjukkan gejala, yang kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala, dan cukup banyak. Maka yang terpenting bagaimana kita selalu menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Karena memakai masker ini bisa menghindarkan kita, mengurangi risiko penularan bisa sampai 95%. Artinya kalau kita pakai masker, maka sudah sangat-sangat kecil risiko kita tertular oleh COVID.
Yang ketiga, menjaga kebersihan. Cuci tangan sering, kemudian kalau dari habis bepergian, mandi, dan sebagainya. Yang tidak kalah penting, makan yang bergizi. Kalau biasanya di saat yang lain kita tidak pernah memperhatikan makan kita, sekarang ini saatnya kita memperhatikan makanan yang bergizi ditambah dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini sangat relatif, tapi kira-kira pengertiannya, kalau biasanya kita ini tidur 5 jam, boleh pada masa pandemi COVID ini kita tambah 1 jam menjadi 6 jam, karena kita diminta untuk menambah istirahat kita. Yang dua hal ini, yaitu makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup, ini akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang terakhir dan yang paling penting di antara berbagai macam perilaku tadi adalah kita selalu ciptakan suasana yang senang, bahagia, enjoy, dan ceria. Bagaimana ketika kita dalam masa-masa seperti ini di tempat kerja kita ciptakan suasana yang nyaman, suasana yang menyenangkan, karena suasana ini akan langsung meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, izinkan saya menyampaikan satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kira-kira arti bebasnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, membenci pandemi COVID ini, tapi sesungguhnya yang engkau benci itu adalah kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal yang engkau sukai itu justru yang akan menghancurkan kamu. Ayat ini sangat indah karena ditutup dengan pernyataan Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ada sebuah hadis yang juga senada dengan ini. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu khair wa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Yang kira-kira arti bebasnya, ajib, ajaban, menakjubkan, luar biasa perkara bagi orang-orang yang beriman, karena seluruh perkaranya adalah kebaikan, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman ini seluruh perkaranya itu kebaikan. In asobathu sarra syakar, karena orang yang beriman itu ketika mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan syukur itu kebaikan. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya situasi COVID seperti ini, maka dia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan.
Jadi sejatinya bagi kita, orang yang beriman, apapun yang menimpa kita, yang terjadi pada diri kita, terjadi di sekeliling kita, semuanya adalah kebaikan. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita dengan sepenuh pengharapan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, dijauhkan kita dari corona, dan segera dilenyapkan corona ini dari muka bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sa'il asqam wa coronavirus. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daruqis shiqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullah akbar.